Assalamualaikum, halo, ketemu lagi sama Ibu. Ya, kali ini kita akan bicara atau ngomongin yang namanya gerak rotasi pada katrol. Nah, gerak rotasi pada katrol ini kita memanfaatkan atau menerapkan konsep hukum Newton kedua ya. Nah, pemanfaatan atau penerapan konsep hukum Newton kedua ini tidak hanya pada gerak rotasi katrol, akan tetapi juga ada nanti akan kita bahas di benda yang menggelinding pada bidang miring. Nah, itu salah satu nanti penerapan hukum Newton 2 ada di sana. Oke, untuk yang ini pertemuan kali ini kita akan bahas gerak rotasi pada katrol terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ya, gerak rotasi pada katrol. Nah, gerak rotasi pada katrol ini memanfaatkan yang namanya hukum Newton kedua ya, tuh, atau menggunakan prinsip dari hukum Newton kedua. Nih, contohnya tuh gini, suatu katrol ya, atau sebuah katrol yang memiliki jari-jari sebesar R. Nah, katrol ini memiliki beban yang dihubungkan dengan seutas tali ya nih. Jadi katrol memiliki beban yang dihubungkan dengan seutas tali. Katrol ini akan bergerak melingkar atau akan berputar ketika dia mendapat gaya tegangan tali kan. Jadi antara si beban dan si katrol gitu. Ketika tidak ada beban, otomatis tidak ada tegangan tali di sini kan, karena tidak ada gaya tarik menarik tuh. Nah, ketika kita uraikan gaya-gaya yang terjadi pada sistem ini, maka diperoleh itu gini. Nih, ada tegangan tali ke bawah yang menyebabkan si katrol tadi berputar. Kemudian tegangan tali ya ke atas dari benda menuju katrol ya. Nah, tegangan tali inilah yang saling tarik menarik sehingga benda atau talinya bisa tegang. Benda tersebut bisa seimbang pada posisinya dan katrol bisa berputar ya. Nah, karena pengaruh percepatan gravitasi, maka si beban ini pun akhirnya memiliki berat yang besarnya adalah M dikalikan G. Masih ingat nggak kelas 10 kita bahas hukum Newton kedua, di mana sigma F sama dengan M dikalikan A. Nah, karena ini adalah gerak yang berputar atau berotasi, maka gaya pada gerak berputar atau berotasi itu namanya apa? Torsi ya. Jadi sigma torsi sama dengan I dikalikan alfa. I adalah momen inersia dan alfa adalah percepatan sudut. Tuh. Nah, tahu ini kan nilainya itu adalah F dikalikan R. Nah, sedangkan pada sistem ini gaya yang bekerja itu namanya tegangan tali. Maka menjadi T dikalikan R ya, tegangan tali dikalikan jari-jari. Tegangan tali ini adalah gaya ya, sama dengan I dikalikan alfa, di mana I tadi sudah Ibu kasih tahu inersianya, momen inersianya, dan alfa adalah percepatan sudut. Nah, nilai alfa sendiri ini besarnya sebanding dengan A percepatan tangensial per R jari-jari. Oke. Nah, nilai ini nanti akan kita substitusikan ya. Jadi TR sama dengan I dikalikan A per R. Selanjutnya bisa kita temukan atau bisa kita peroleh nilai T sebesar T sama dengan I dikalikan A per R kuadrat, di mana R-nya ini kan tadi pindah ruas ke sebelah ya, pindah ruas ke kanan, sehingga menjadi T sama dengan I kalikan A per R kuadrat. Jadi ini adalah nilai tegangan tali pada sistem. Nah, selanjutnya kita tinjau dari gerak translasi bendanya atau si beban ini ya.
Nah, kalau pada gerak translasi, hukum Newton kedua itu sigma F sama dengan M dikalikan A. Coba perhatikan ya, tinjau gaya-gaya yang bekerja pada benda ini saja. Terdapat dua gaya, yaitu tegangan tali yang arahnya ke atas dan W arahnya ke bawah. Nah, karena ini pergerakan bendanya ke bawah, maka arah percepatan pun jadi ke bawah. Jelek banget ya. Belum punya pen nih Ibu. Doakan ya segera punya pen. Nih ya. Nih, arahnya jadi ke bawah. Makanya nih arahnya ke bawah. Nah, ketika gaya yang searah dengan percepatan, maka itu bernilai positif. Dan yang berlawanan arah bernilai negatif. Jadi, sigma F di sini dapat kita simpulkan sebagai W min T. Ya, karena W tadi searah dengan A, percepatan tangensialnya, dan T ini minus karena dia berlawanan arah dengan A. Ya, jadi W min T sama dengan M dikalikan A. Kemudian kita masukkan nilai-nilai dari W dan T tadi. W ini adalah M dikalikan G. Dan T tadi kan udah kita ketahui bahwa nilainya sebanding dengan I dikalikan A per R kuadrat. Jadi kita substitusi ke sini. Jadi M dikalikan G minus I dikalikan A per R kuadrat sama dengan M dikalikan A. Selanjutnya, semua variabel yang mengandung A kita jadikan satu. Artinya, I A per R kuadrat ini pindah ruas ke kanan ya. Yang awalnya minus, maka saat pindah ruas jadinya plus. Oke, sehingga diperoleh MG sama dengan M dikalikan A ditambah I dikalikan A per R kuadrat. Oke. Nah, I di sini kan tadi momen inersia ya. Nah, momen inersia tiap benda kan beda-beda. Pada sistem ini, momen inersianya adalah momen inersia si katrol. Katrol ini merupakan dalam kelompok benda silinder pejal ya. Jadi, inersianya sebesar setengah mR kuadrat. Oke, nah nilai ini kita substitusi atau kita masukkan ke I ini. Sehingga diperoleh M dikalikan G sama dengan M kali A ditambah setengah mR kuadrat dikalikan A per R kuadrat. Oke, perhatikan ya. Di sini ada variabel-variabel yang sama. Bisa kita coret nih untuk mempermudah perhitungan nanti. Jadi R kuadrat coret, R kuadrat coret. Ya. Sehingga diperoleh M dikalikan G sama dengan MA ditambah setengah M besar A kuadrat. M besar kali A. Oke, selanjutnya ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Ya. Nih. A-nya kita sederhanakan nih. Jadi ketemu M dikalikan G sama dengan A dikalikan M plus setengah M besar. M besar ini adalah massa katrol dan M kecil adalah massa beban. Oke. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai A, maka A ini kan harus kita bikin sendiri nih pada ruas kanan. Jadi M plus setengah M besar ini pindah ruas ke kiri, sehingga diperoleh M dikalikan G per M ditambah setengah M sama dengan A. Ya. Nah, selanjutnya, nih disederhanakan lagi. Ini G-nya kita keluarkan, M-nya kita jadikan 1. Ketemunya M per M plus setengah M besar kalikan G. Itu adalah nilai A. Ya. Jadi nilai A adalah A sama dengan M per
M plus setengah M besar dikalikan G. Ini nilai percepatan yang terjadi pada sistem ini. Oke? Di mana A adalah percepatan gerak katrol, M per S kuadrat satuannya. Kemudian M kecil adalah massa benda atau massa beban ini, satuannya kilogram. M besar adalah massa katrol, ya. Massa katrol. Satuannya adalah kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Nih ya, kayak gini. Nah, kalian masih ingat kan? Ini ada alasan kenapa pada soal-soal kelas 10, jika ada soal sistem katrol, mesti disebutkan massa katrol diabaikan. Karena jika tidak diabaikan, maka perhitungannya pun akan seperti ini. Bukan seperti saat di kelas 10. Masih ingat kan? Oke deh, gimana? Bisa difahami?